penonton, kayaknya sekarang saya yang mesti wawancara Kak Adri ya. Kak Adri gimana nih? Kalau aku wawancara, bersedia kan? Iya, boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Oke. Kalau nggak bisa saya jawab, saya bilang pas aja. Baiklah. Jadi dengar-dengar Kak Adri ini Waduh, ini dengar dari siapa nih? dari bisikan-bisikan Oh, iya. lah. Iya. Dengar-dengar gitu kan, Kak Adri ini ahli dalam sejarah mistisisme di Nusantara. Oh gitu. Gitu. Jadi kita tadi udah membahas tentang mistisisme di Barat, gitu dari perspektif Barat juga. Padahal akarnya juga dari Timur-Timur juga gitu loh, mistisisme gitu. Barat. Nah kita kan berada di Timur kan, di Indonesia ini dulunya Nusantara gitu, dan tidak lepas di masyarakat kita tentang sesuatu yang mistis gitu. Kalau menurut Kak Adri, mistisisme di Nusantara ini seperti apa sih Kak Adri? Kita bicara Nusantara ya, sebelum Indonesia ya. Saya nggak takut kesurupan. Ini kan udah ada sesajen. Udah ada saja, untuk kritik Bang Rizal, endorse ya. Nah jadi gini, kalau mistisisme di Nusantara ini sebenarnya kan ada dua jenis ilmu ya. Iya. Ilmu hitam, ilmu putih. Oke. Ya, jadi ilmu putih itu cenderung untuk sebagai counter dari ilmu hitam itu. Oke. Ya, jadi kalau kita ingin melawan ilmu hitam, ya lawan dengan ilmu putih. Ya. Nah, kita bahas yang mana dulu nih? Hitam apa putih dulu? Hitam dulu deh. Iya, iya. Kalau hitam itu identik dengan hal-hal yang bekerja sama dengan jin ini ya, jin kafir lah ya. Iya. Jin-jin kafir. Atau yang ya kalau kita di Al-Quran tahu itu namanya jin kafir atau ifrit dan keturunan-keturunannya lah. Iya. Jadi memang pertama mereka hitam ini tujuan untuk menyakiti orang Iya. tanpa menyentuh langsung. Iya. Oke. Jadi dia bekerja sama dengan ahli-ahli dukun-dukun ini bekerja sama dengan makhluk-makhluk itu ditaklukkan lalu dia bisa diperintahkan. Oke. Diperintahkan yang pertama bisa membuat dia sakit, Iya. bisa membuat dia bangkrut, Iya. bisa membuat dia sulit jodoh, Iya. bisa membuat rumah tangganya bercerai, Iya. atau yang terakhir ya sampai meninggal lah. Iya. Bahkan sampai ada istilahnya tuh pelet. Oke. You know pelet? Jadi secara definisi pelet itu adalah apa Kak Adri? Pelet itu adalah suatu energi gitu ya. Energi yang Oke. ditransfer dari laki-laki atau ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Iya. Sehingga dia mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hormon di Iya. orang tersebut, Iya. sehingga tertarik dan mengejar-ngejar bahkan tunduk. Oke. Ini kalau secara ilmiah bisa dibahas dalam cabang ilmu fisika ya. Oh gitu ya, fisika apa tuh? Jadi intermezzo Fisika aja. teori pelet gitu. Iya, jadi saya kan punya dosen. Dosen saya ini punya adik yang juga dosen di bidang fisika. Oh. Seperti itu. Nah, dosen fisika yang mana merupakan adiknya dosen saya ini percaya bahwa pelet, santet, dan lain-lain itu sebetulnya bisa dijelaskan secara ilmiah gitu, Iya. lewat energi-energi gitu. Jadi Iya. ya seperti itulah gitu. Saya kurang terlalu paham tentang energi-energi itu secara ilmiah. Cuma yang jelas kalau kita percaya, kita akan mudah dimasukin sama santet betul. dan pelet itu. Tapi kalau kita nggak percaya, energinya kayak ya udah ketutup aja. Seperti itu. Bahkan santet itu tidak bisa menyerang. Ini kata Anand Krishna ya, Iya. seorang spiritualis. Pak Anand Krishna ini pernah mencoba di black magic, Iya. di santet lah. Tapi dia tidak bisa. Kenapa saya tidak bisa? Karena Anda Bapak ini sering ketawa. Seorang yang humoris. Iya. Jadi orang humoris yang suka ketawa-tawa Iya. gitu ya. Itu tidak bisa disantet. Oke. Kayak saya nih, kan orangnya kan humoris, ketawa-ketawa. Itu tidak bisa disantet. Oke. Nah, terus banyak kok orang yang ketawa-ketawa tapi bisa. Langsung dijawab sama dukun itu ketawanya palsu. Oh, oke. Ya kan, banyak kan sekarang orang selfie pada tertekan hidupnya kan. Iya. Nah justru orang yang tertekan, depresi, stres itu yang lebih mudah dikenal. Mudah dimasuki ya. Iya, karena dia banyak pikiran negatif. Pokoknya dia negatif di diri dia, mampu tarik menarik dengan energi negatif itu. Tapi kalau kita selalu positif, kita optimis ya. Indonesia optimis. Masuk ya sponsor. Nah terus
kita selalu optimis, lalu kita selalu humor, ketawa-ketawa, itu sebuah serba positif. Nah itu akan tidak bisa yang negatif itu masuk. Dan tentunya kalau kita selalu berdialektika seperti itu kan, jadinya pikiran kita itu occupied, terisi gitu, nggak kosong ya. Jadi kita lebih semangat menjalani hari-hari, energi positif akan timbul gitu kan, dan santet, pelet tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Mudah-mudahan. Ya jadi kalau misalkan, ya tadi kan kita udah bahas ilmu hitam. Nah, kalau ilmu putihnya seperti apa Kak Adri? Kalau ilmu putih itu sebenarnya kalau pelet itu kan ada ilmu hitam, tapi kalau di ilmu putih itu namanya pengasihan. Iya, seperti apa tuh? Pengasihan kalau kita tahu misalnya ada namanya aura. Iya. Aura kasih. Nah, aura kasih ini kameramen ini sering nonton aura kasih. Jadi aura kasih itu kayak jadi aura membangkitkan aura yang dalam diri kita. Iya. Dengan kekuatan itu tadi, dengan bacaan-bacaan mantra-mantra itu. Sehingga memunculkan karisma. You know karisma? Bukan motor ya. Karisma. Iya. Yeah. Bung Karno contohnya. Oke. Mungkin Bung Karno tidak seperti artis Korea ya. Tapi begitu dia pidato, semua orang bisa mendengarkan. Oke. Bahkan istrinya banyak kan. Oke. Itu disebut dengan karisma. Iya. Jadi bukan pelet. Jadi karisma dia mungkin bisa. Nah karisma itu sebenarnya bisa juga mungkin orang bilang dari amalan-amalan, tapi karisma itu bisa diraih dari faktor gen juga. Oke. Gen. Jadi ketika bapaknya seorang orator yang punya pengaruh itu biasanya agak turun-turun lah. Oke. Aura anaknya itu akan muncul juga. Iya. Misalnya kalau bapaknya playboy, anaknya playboy juga. Seperti itu. Tapi kalau Soekarno sendiri ini menarik gitu. Kalau menurut Kak Adri, Bung Karno ini punya karisma karena apa? Karena keturunan atau karena praktik-praktik yang beliau lakukan gitu selama masa hidupnya? Kalau Bung Karno itu dua sebenarnya. Iya. Satu dia faktor intelektual. Iya. Dia baca buku. Ya sebenarnya mau kata orang punya ilmu pengasihan kalau otaknya kosong susah juga gitu kan. Betul. Dia kan dia tidak berani mendekati perempuan, percuma juga. Iya. Nah, Bung Karno ini punya itu. Pertama dia punya attitude. Dia pede, dia berani, lalu dia punya wawasan. Iya. Sehingga itu yang menjadi faktor yang kedua ya memang dia punya aliran spiritual juga. Kita kan tahu Bung Karno itu pernah ada kalau kita ke daerah-daerah gitu kan, ke misalnya ke Parungkusumo, terus kita ke tempatnya ya tempat-tempat di sini kan banyak tuh yang katanya tempat bertapanya Bung Karno kan banyak di tanah Jawa ini, sampai Bogor juga banyak. Nggak usah sebut lah, walaupun saya pernah ke sana. Nah itu di situ banyak tempat-tempat itu. Jadi Bung Karno ini memang seorang spiritualis juga. Dia seorang kebatinan ya. Bagaimana dia megang keris, bagaimana wawasan dia. Kalau kita bicara tentang Soekarno menafsirkan Al-Quran itu sangat luar biasa. Oke. Itu bisa dibaca di mana Kak Adri? Ada bukunya Pak Arifin. Pak Arifin, buku Anda saya sebut ya. Arifin itu wakil, sekarang dia jadi Bupati Trenggalek. Dulunya wakilnya yang sekarang jadi wakil Gubernur Jawa Timur. Oh, Pak Emil Dardak. Emil Dardak punya wakil namanya Pak Arifin. Oke. Nah, Pak Arifin bukan F ya, P. Arifin. Nah, Pak Arifin ini menulis buku Bung Karno menafsirkan Al-Quran. Oke, wah menarik itu. Menarik. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk membeli bukunya Pak Arifin itu bisa dibeli di mana? Bisa di Gramedia atau online juga bisa. Siap. Karena untuk memiliki pengetahuan seperti Kak Adri ini gitu kan, juga harus membaca banyak buku. Iya, itu ilmu putih ya salah satunya. Ilmu putih dari olah-olah spiritual yang bisa memancarkan aura itu. Iya. Karena di diri kita kan ada cahaya. Oke. Rasulullah itu kan yang disebut dengan kalau lagunya kan wahai purnama gitu. Jadi cahaya seperti bulan purnama. Oke. Kan kenapa kok disebut ya badrotib ya? Jadi wahai purnama. Yeah. Jadi dia cahayanya terang seperti bulan purnama. Seperti cahaya bulan purnama ya, bukan seperti bulan bukan. seperti cahaya bulan purnama. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu bedanya purnama sama bulan-bulan lain tuh seperti apa? Apa ya purnama itu jenis bulan yang paling terang? Dia lebih sempurna. Lebih sempurna ya. Cahaya lebih sempurna. Nah disitulah Rasulullah itu adalah orang sekalipun Abu Jahal itu membenci beliau, tapi ingin terus melihatnya.
Jadi menghina itu tujuannya apa? Biar dia sering bisa melihat. Oke. Jadi haters adalah fans yang tersembunyi. Quotes of the day. Itu bisa jadi quote juga tuh. Iya benar. Of Jadi the day. bisa jadi haters itu adalah fans kita yang tidak jujur ya, yang Iya, tersembunyi betul. itu. Jadi faktor intelektual ya kalau Bung Karno ya. Iya, Karismanya banyak itu muncul karisma. karena faktor Iya, intelektual. spiritual juga. juga. Bahkan juga kayak yang subur itu dia tua tapi karena dia punya pengasihan itu orang tertarik. Iya, kalau secara garis keturunannya Bung Karno itu dari orang tuanya mungkin apakah menurut Tadi Kak Adri? Teosofi. Teosofi. Bapaknya itu adalah seorang kejawen, penganut teosofi juga, Raden Iya. Sukemi itu. Dan dia sangat paham dengan filosofi Jawa. Bahkan Bung Karno itu sangat suka dengan nonton wayang. Iya. Dia kan sangat mengagumi tokoh Bima ya. Iya. Tahu tokoh Bima kan? Bima itu ada filosofinya tentang spiritualis di Jawa. Oke, apa tuh? Jadi kalau Bima itu ada namanya dulu Bimo Suci. Jadi Bima itu punya guru namanya Dewa Ruci. Iya. Tahu kan Dewa Ruci? Yang kapal. Bukan. Iya, tapi ada hubungan sama laut, Iya. Makanya kapal Dewa Ruci. Jadi Bima ini kata Dewa bukan Dewa Ruci, siapa? Bukan Durno, Adipati Durna. Iya. Adipati Durna itu guru spiritualnya Bima. Iya. Bima, kamu cari musuh kamu yang paling kuat itu ada di dalam dasar laut, dasar samudra. Iya. Pergilah dia ke laut sana, ketemu naga hitam. Oke. Naga hitam itu bisa dikalahkan Oke. dan dia masuk ke dalam laut itu. Underworld. Nah, katanya Durna itu sebenarnya tujuannya buat biar mati, Oke. biar Bima itu mati. Tapi karena ketaatannya pada guru, Iya. dia masuk. Oke. Nah, ketika dia masuk ke dalam itu, dia ketemu namanya Dewa Ruci itu, Iya. yang di laut itu kan. Iya. Dewa Ruci bilang, oh ini Dewa Ruci ya? Nah, terus Dewa Ruci wujudnya seperti dia. Iya. Nah, ternyata Dewa Ruci itu adalah diri dia sendiri. Wah. Dengan wujud lain. Nah, makanya itu disebut, nah itu ada namanya filosofi dari ajaran Bima Suci itu adalah naga hitam adalah ambisi, angkara murka. Iya. Ketika kita bisa mengenal, kalau dalam hadis kan, man arofa nafsahu faqad arofa rokbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, man arofa nafsahu faqad arofa rokbahu. Iya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Iya. Nah, Dewa Ruci itu adalah dirinya Bima dalam wujud yang suci Iya. itu kan. Nah, bagaimana dia ketemu Dewa Ruci sebelumnya? Dia mengalahkan seekor naga hitam yang disimbol sebagai angkara murka, sifat membabi buta, sifat jahat. Iya. Jadi ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan, Iya. mengenal Tuhan, mengenal diri kita dulu, Iya. salah satunya adalah dengan kita menghancurkan ego pribadi kita. Oke. Nah, itu seperti mirip-mirip tadi ya, teosofi itu ya. Iya. Nggak tahu deh, mirip apa enggak. Ya, jadi Transformasi ya, personal transformation ya. personal transformation memang kita harus, kalau dalam teosofi ya saya pahami, segala hal yang kalau baik dan buruk itu kan subjektif dan relatif gitu. Cuma apapun yang kita percaya, agama apapun, kepercayaan apapun itu kan pasti mengajarkan ada suatu hal yang baik dan ada suatu hal yang buruk. Selama itu kita ikuti gitu dengan secara sungguh-sungguh dan sudah masuk ke dalam sanubari kita pada tingkat spiritualisme yang tinggi, disitulah sebetulnya kita menemukan suatu keseimbangan dalam jiwa kita gitu. Yang kemudian pada akhirnya menciptakan, ya itu tadi tujuan dari Blavatsky, menciptakan harmonisasi bagi seluruh masyarakat. Seperti itu. Nah, tapi yang tadi menarik sekali bagaimana cerita tentang Dewa Ruci dan bagaimana cerita tentang angkara murka itu menjadi instrumen supaya kita bisa lebih mengenal Sang Yang Maha Kuasa. Jadi Sang memang Maha kalau Kuasa. kita nonton wayang itu jangan kita hafalkan ceritanya, Iya. tapi kita pahami filosofinya. Bahkan Betul. atau dikatakan bahwa kalau orang yang sering nonton wayang di masa mudanya atau masa kecilnya sudah nonton wayang, biasanya sudah tuanya itu biasanya hidupnya kaya. Kaya raya, banyak Iya. uang. Kenapa? Karena dia mampu memahami filosofi hidup. Iya. Nah, seperti itu. Nah, itu kan ajaran Wali Songo seperti itu. Lewat Sunan Kalijaga. Dan Sunan Kalijaga ini kan salah satu yang mengajarkan Islam dengan metode wayang. Iya. Nah, dan dia juga mempraktekkan hal tersebut. Bagaimana peristiwa Dewa Ruci itu juga terjadi pada dia. Dewa Ruci itu adalah Nabi Khidir Oke. yang ditemukan oleh Sunan Kalijaga. Kalau kita baca Suluk Linglung, Suluk Linglung? Suluk Linglung itu, Apa tuh? linglung tuh bingung. Iya. Linglang linglung,
hati bingung, kepala apa ya gitu lah judulnya kalimatnya, linglang linglung ada kalimatnya gitu. Jadi si Syekh Malaya atau Sunan Kalijaga ini itu mengalami kebingungan spiritual. Iya. Itu mirip Blavatsky. Iya. Jadi Blavatsky dan Sunan Kalijaga ini agak mirip. Oke. Ya, kalau kita tadi dia seorang aristokrat, ya kan, seorang darah biru. Sunan Kalijaga juga seorang darah biru. Wow. Oke, tapi di Jawa ya? Di Jawa, dia Oke. anak Bupati Tuban. Tuban, Jawa Timur. Jawa berarti. Timur. Dia masih dan dia melihat, loh, ini kok saya hidup senang dari kecil sampai besar. Ketika saya ke masyarakat, ternyata masyarakat itu banyak yang kelaparan. Bahkan Sunan Kalijaga itu melihat satu rumah, di situ ibunya memeluk anaknya sama-sama meninggal kelaparan, mati karena kelaparan. Tinggal satu yang masih hidup, itu diselamatkan. Oke. Nah itu seperti akhirnya dia merampok dan disebutlah dikasih gelar itu Branda Lokajaya, seorang perampok yang suka merampoknya orang kaya lalu membagikan pada orang miskin. Jadi seperti Robin Hood ya? Nah itu Robin Hood itu Ya. sebenarnya jangan ngikutin ini Sunan Kalijaga. Ya, sebetulnya lebih dulu mana? Kadir Robin Hood atau Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga dong. Sunan Kalijaga Robin ya? Hood itu kan cerita sekarang-sekarang aja. Sebenarnya banyak cerita-cerita di Eropa itu mengadopsi dari Islam. Oke. Contohnya tahu nggak? Tahu nggak cerita contohnya? Samson. Oh, Samson and Delilah. Nah, ya benar. Samson itu dulu kalau itu seorang Bani Israel. Oke. Masih Apa yang terjadi tuh? namanya Syamun. Oke. Ini kita dari perspektif Islamnya ya? Iya, berarti Syamun. ya? Nah, Syamun Oke. itu punya 7 jambul di kepala. Iya. Bukan bulu ketek ya, kalau Samson Betawi kan bulu ketek. Yang Benyamin itu bulu keteknya dipotong langsung dia hilang kekuatan. Dia punya 7 jambul di kepalanya itu. Nah itu dia pernah diikat pakai rantai, rantainya lepas, diikat pakai tali, talinya lepas. Langsung dia orang-orang ini coba sogok istrinya disogok. Saya kasih uang kamu, saya kasih harta, kasih tahu kelemahan dia apa. Nah istri ini nanya-nanya, sebenarnya kamu kenapa kuat sekali, apa kelemahanmu? Kelemahan saya itu kalau jambul saya dipotong. Nah itu istrinya malam-malam dipotong jambulnya dan dia ditangkap. Oke. Dan dia diikat. Nah itu menjadi cerita yang diadopsi oleh Amerika ya lewat film Samson, Samson and Delilah. Oke. Jadi memang perempuan itu dikondisikan sebagai pengkhianat. Enggak di film itu. Iya, cuma memang setahu saya juga cerita Samson and Delilah itu terinspirasi dari kisah yang ada di Torah ya, bukunya kitab sucinya orang Yahudi ya. Oh iya, karena Bani Israel benar. Bani Israel. Dari situ ya. Ya, dan mungkin banyak cerita-cerita lain yang ada di Barat yang sejatinya itu bersumber dari cerita-cerita di Timur ya. Terkait dengan teosofi nih, tadi teosofi. Jadi bahwa sebenarnya semua agama itu kalau kita kaitkan dengan spiritualitas tadi ya, mau di Jawa ke Jawen yang si Blavatsky kan ke sini, ke Tibet segala macam. Sebenarnya yang dia lihat kan keragaman, keragaman agama, keragaman segala macam yang kita lihat. Tapi secara spiritual semua sama. Semua sama. Contohnya begini, ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali gitu ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada 4 mazhab. Semuanya sama-sama praktek sholatnya beda-beda. Ada yang tangannya begini, ada yang begini. Tapi ketika khusyuk dan ketenangan ketika sholat, mereka mengalami yang sama. Iya. Atau misalnya dia merasakan transformasi dirinya ketika puasa Ramadan. Itu mengalami transformasi batin yang sama. Iya. Rasanya sama di situ. Jadi sebenarnya semua agama, ya, Blavatsky ini spiritual dengan agama itu, Blavatsky mengatakan sesuatu yang berbeda. Kalau yang agama itu cenderung beragam, dengan hukum ini, dengan doktrin ini, dengan dogma-dogma inilah, dengan pandangan, ditambah lagi sudah beragam cara ritual, ditambah lagi dengan beda pandangan dari pemimpin agamanya sendiri. Iya. Nah, Blavatsky itu sudah menghilangkan itu, dia menghilangkan agama itu universal. Universalitas, bahwa spiritual itu semuanya bisa menyatukan pada Tuhan yang sama. Iya. Gitu. Itu menariknya di situ. Iya, betul. Menarik sekali ya kalau kita pahami. Berarti Kak Adi ini sempat bilang ke saya sebelumnya bahwa kalau spiritualitas itu seragam, tapi kalau agama itu beragam. Iya. Seperti itu. Jadi yang penting adalah olah batinnya ya. Iya. Karena intinya di situ. Maka semua agama itu mengenal meditasi. Meditasi atau tasawuf. Iya. Gitu. Kabalah itu sebenarnya tasawuf. Kalau di Islam, spiritualitas. Kabalah itu kan lebih ke mistisme
Yahudi ya. Iya. Kalau tasawuf itu lebih ke Islam. Nah, sebenarnya gini ya, kalau kita lihat spiritualitas ya, misalnya pagan, kaum pagan lah. Mereka itu kan ketika melihat berhala itu, mereka itu sebagai bentuk image Tuhan di berhala itu. Iya. Ketika ada berhala misalnya patung yang wujudnya seram, inilah Tuhan yang maha murka, maha memberi azab lah segala macam. Lalu yang wujudnya bagus, itu Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Iya. Nah, itu seperti itu. Jadi dia image Tuhan diwujudkan dalam patung-patung. Iya. Nah, kalau dalam tasawuf itu ada beberapa aliran tarekat yang ketika dia berzikir terus membayangkan wajah dari mursyidnya. Iya. Iya. Kalau mursyidnya ganteng nggak masalah kan? Itu relatif ya sebetulnya. Iya. Iya, Oke. seperti itu. Nah, tapi kalau dalam tasawuf sendiri, apa yang terjadi kalau kita membayangkan mursyid yang kita sukai seperti itu? Apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, dia akan lebih cepat, katanya lebih cepat usul itu sampai. Oke. Jadi ketika orang sudah sampai itu, memang ajarannya seluruh spiritual itu sama. Kalau kita menekuni spiritual, kita harus tekun ke guru. Oke. Contohnya tadi Jawa ya, wayang Bima. Bima itu sebenarnya ini penipu nih, si Durna ini, Adipati Durna ini. Iya. Penipu. Dia pengen Bima mati. Tapi Bima ini sangat menghormati gurunya dan menyingkirkan kecacatan-kecacatan pada gurunya. Dan justru dia menemukan jati dirinya ketika dia ikut gurunya. Oke. Begitu juga kan tadi kan Blavatsky lah, bagaimana dia murid-muridnya taat dengan dia. Akhirnya bisa spiritualnya muncul. Ya begitu juga dengan Islam. Ketika kita taat dengan mursyidnya, kita akan lebih cepat jadi. Yang kita lihat banyak mursyid-mursyid tarekat-tarekat tasawuf itu yang memerintahkan murid-muridnya dengan hal-hal yang nggak masuk akal, tidak masuk logika. Ini mungkin seperti Sunan Bonang ketika ketemu dengan Sunan Kalijaga ya. Luar biasa sampai Sunan Bonang sudah berdiri dia. Terus belajarnya dari Kak Adri loh saya. Gimana tuh Sunan Bonang? Iya, tadi kan Kak Adri sempat cerita penonton bahwa Sunan Kalijaga ini suatu saat ketemu sama Sunan Bonang. Iya. Gitu. Dan Sunan Bonang itu dikatakan dapat mengubah itu pohon ya kolang-kaling menjadi emas. Seperti itu. Sunan Kalijaga yang takjub kemudian mendekati Sunan Bonang dan memohon kepada Sunan Bonang agar beliau menjadi muridnya. Seperti itu. Akhirnya Sunan Bonang ini sebelum mengatakan iya, kamu jadi murid saya, Sunan Bonang ini nanya dulu, intensi Anda untuk menjadi murid saya ini apa sebetulnya? Apakah supaya menjadi seseorang yang bisa mengubah kolang-kaling menjadi emas kah? Atau gimana nih gitu? Sunan Kalijaga jawab simply, ya saya mau belajar dari Sunan. Jadi dia sudah tidak tertarik dengan kolang-kaling emas itu ya? Jadi yang mungkin ya Sunan Kalijaga ini memandang Sunan Bonang sebagai seseorang yang berilmu gitu ya. Dan seseorang yang berilmu itu kan selalu menarik ya, selalu lebih menarik daripada seseorang yang idle aja seperti itu. Idle itu ya artinya tidak melakukan apa-apa lah seperti itu. Nah, Sunan Bonang ini menjawab oke. Anda bisa menjadi oke tuh katanya. Kata Sunan Bonang oke gitu. Kurang lebih seperti iya betul seperti itu. Oke, Anda bisa menjadi murid saya kalau ya ini ada syaratnya. Kalau Anda bersedia untuk megangin tongkat saya gitu. Dan jangan berpindah-pindah dari tempat ini sampai saya kembali. Seperti itu. Jadi mungkin bukan dipegang tapi ditaruh di depan aja gini. Oh, ditaruh di depan aja. Dia duduk sambil menunggu. Mohon maaf. Revisi. Jadi udah kayak dosen pembimbing dan Terus kata Sunan Bonang gimana setelah oke gitu? Which is Jadi Sunan Bonang ini akhirnya pergi selama 3 tahun lamanya. Hingga kemudian beliau ini ingat bahwa ada Sunan Kalijaga yang menjaga tongkat tadi. Akhirnya Sunan Bonang kembali, dan ketika kembali beliau melihat Sunan Kalijaga ini sudah tumbuh jenggot, sudah ya pokoknya ya sudah berevolusi lah selama 3 tahun tadi seperti itu. Nah di saat itulah Sunan Bonang
bersedia menerima Sunan Kalijaga menjadi muridnya. Ya. Pesan moralnya adalah hasil tidak akan mengkhianati usaha. Iya. Ya. Jadi, salah dong, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan usaha mengkhianati. tidak akan mengkhianati hasil. Hasil dong, iya, hasil tidak hasil. akan mengkhianati usaha. Buah kesabaran itu nyata, saudara-saudara. Oh iya, Seperti itu. hasil tidak. Jadi emang itu filosofi bagus itu. Jadi Sunan Bonang akhirnya menjaga Sunan Kalijaga itu harus kita tahu filosofinya dong. Iya. Filosofi dari cerita itu. Bahwa Sunan Kalijaga itu menjaga tongkat. Tongkat itu adalah filosofinya adalah lurus, tegak lurus. Lurus, ya. Sebagai bagaimana kita harus konsisten dengan pikiran, ucapan dan hati. Ya. Tadi namanya sebenarnya Raden Said. Raden Said. Dikasih gelar Sunan Kalijaga, Kalijaga, Oke. karena dia menjaga kali di pinggir kali. Oke, jadi sebelum Kali itu akhirnya. adalah kalimat dijaga, kalijaga, kalimat dijaga. Bagaimana dua kalimat syahadat itu harus dijaga sekalipun deras Iya. atau tantangan-tantangan deras itu menghampiri kita harus tetap menjaga dua kalimat syahadat. Iya. Itu makna dari kalijaga itu. Iya. Luar biasa. Jadi itu kalau diaplikasikan Konsistensi. konsisten mengaplikasikan itu. Terus ya kalau kita bisa menggabungkan ajaran-ajaran dari Sunan Kalijaga, ajaran-ajaran yang baik dari pewayangan, dari teosofi, itu ya kita bisa menjadi suatu manusia, seorang manusia yang berguna bagi satu sama lain, berguna bagi diri sendiri, dan mudah-mudahan berguna bagi masyarakat banyak. Betul. Bahkan ini kan sebenarnya tidak lepas dari dulu ketika Islam masuk ya. Iya. Islam masuk. Islam itu ketika masuk tidak menyingkirkan budaya lokal. Iya. Berbeda dengan sekarang ini kan. Ketika dia masuk selalu ingin Arabisasi kan. Ya. Sudah tahu sejarahnya Syekh Subakir belum? Belum, ceritain dong. Udah sebenarnya penonton, cuma pura-pura nggak tahu aja. Soalnya tadi dikasih tahu sama Kak Andri sebelum podcast. Kita denger aja biar penonton juga tahu juga. Ini cerita tentang Syekh Subakir ini sebenarnya lagi ramai dengan sekarang ini ya. Kadang muncul radikalisme kelompok-kelompok yang anti terhadap budaya lokal. Jadi Syekh Subakir ini katanya sebelumnya Islam itu tidak bisa masuk ke tanah Jawa ini selama 900 tahun. Iya. Jadi setiap masuk mati, setiap masuk pulang. Nah itu karena ada di sini banyak demitnya. Kayak tadi pintu kebuka sendiri kan, banyak demitnya. Terus apa katanya tadi demit? ya bisa jadi, mungkin Bisa dia jadi. lagi ngobrolin saya ya. Oke, lanjut. Nah itu, jadi ada demitnya gitu, ada demit, terus ada alamnya juga bergerak sendiri, hutannya juga. Nah muncul Syekh Subakir ke sana untuk meruqyah, menumbali tanah Jawa. Diceritakan begitu, menumbali tanah Jawa sehingga demit-demit itu minggir dan alam ini kembali tenang seperti saat ini. Tidak ada gunung meletus, tidak ada tsunami, tidak ada apa. Oh, sebelumnya berarti banyak bencana alam. Iya, kenapa bisa dilakukan itu? Syekh Subakir alam bisa tenang ketika ada Syekh Subakir? Karena Syekh Subakir sangat dekat pada Allah. Wih. Kita tahu kan penyebab alam ini kenapa? Iya. Jadi aset terbesar negara kita adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhannya. Oke. Yang senantiasa berdoa, begitu. Apakah, nah ini menarik, orang yang dekat dengan Tuhannya. Kalau biasanya orang itu kan menyamaratakan orang yang dekat dengan Tuhan sebagai orang yang alim, sebagai orang yang soleh dan solehah, seperti itu. Dan ciri dari orang yang alim, orang yang soleh dan solehah adalah orang yang tidak putus sholatnya, misalkan kayak gitu, tidak putus puasanya, seperti itu. Tapi sebetulnya apakah ada suatu hal di luar sholat, di luar anjuran-anjuran, kewajiban-kewajiban agama gitu, yang masuk ke dalam klasifikasi tersebut? Klasifikasi apa namanya tadi kalau istilahnya? Tahu wali, tahu konsep wali gitu. Wali. Bukan wali band, bukan. Songo. Ya, konsep wali. Jadi tadi di belakang ada cahaya suci. Iya. Yang tadi di teosofi itu. Sebenarnya itu ada konsep itu juga. Jadi ada cahaya-cahaya yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya alam ini sudah murka dengan kita. Iya. Namanya laut ingin memuntahkan ininya kan. Gunung ingin, semua sudah bermunajat. Udah saya bunuh aja nih manusia. Iya. Tapi ada cahaya-cahaya
di diri manusia yang disebut dengan para wali itu yang membuat alam ini kembali harmonis. Ya tadi, yang harmonisasi tadi itu. Baiklah. Nah, itu yang disebut dengan ajarannya Syekh Subakir itu bersih menenangkan alam, kemudian dia bertemu dengan penguasa tanah Jawa ini disebut Eyang Sabdo Palon. Kalau kita tahu peti rasanya itu ada di Gunung Tidar, Magelang. Magelang ya? Ya, kapan kita kesana ya tadi ya? Mau lihat kalau maksudnya tentang bagaimana sejarah Jawa ini bisa aman dari demit yang tadi bisa buka pintu sendiri gitu. Nah, itu ketika di Gunung Tidar itu bikin ternyata berperang selama 40 hari 40 malam. Tapi perang ilmu. Oke. Nah, perang ilmu tuh kayak gimana, Kak? Ya nggak ngerti lah, pokoknya jedor itu pokoknya perang lah gitu lah. Anuraga dengan tanah Jawa. Tapi akhirnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Dan akhirnya membangun kesepakatan. Kesepakatannya adalah Islam boleh berdakwah di tanah Jawa, tapi jangan menyingkirkan kebudayaan lokal. Seperti itu. Itu suatu kesepakatan dari. Akhirnya kalau kita lihat sekarang banyak umat-umat Islam di daerah itu melakukan tradisi-tradisi yang sudah ada ratusan tahun. Seperti namanya sedekah bumi, sedekah laut. Jadi bisa dikatakan bahwa Islam dan kebudayaan yang ada di Nusantara ini dapat berjalan beriringan gitu ya, Kak. Dan amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang di Nusantara ini itu kan kalau kita rujuk ke kebudayaan itu kan banyak kan, seperti misalkan banyak kalau kita pelajari kebudayaan Jawa itu kan banyak ritual-ritual gitu kan, Kak Adri ya. Dan juga nilai-nilai sebenarnya. Bukan hanya ritual. Blavatsky itu kan datang ke Blavatsky lagi ke tanah Jawa ini kan bukan melihat Islam ya sebenarnya, melihat keunikan dari tanah Jawa itu, ajaran kuno di sini kan. Artinya di sini banyak nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kalau bicaranya moral lah. Makanya disebut ketika Islam masuk ke Indonesia ini bukannya ingin mengajarkan akhlak sebenarnya. Dan bukannya ingin menggantikan kebudayaan. Karena sudah ada kesantunan di sini. Jadi ketika orang Arab itu berdagang di sini ya orang sini sudah jujur, tidak seperti Arab jahiliyah di sana kan, sudah sopan santun sudah ada di sini. Jadi bahasa sosiologisnya mungkin tercipta suatu asimilasi ya. Nah, iya, betul, asimilasi. Nah, itulah disebut dengan sebenarnya spiritualitas itu menemukan antara Islam dengan kebudayaan lokal itu ada spiritualitas. Ketika orang sudah menyingkirkan spiritual tadi, semuanya serba materi, semuanya serba dogma-dogma. Akhirnya konflik terus. Betul. Akhirnya dikatakan oleh seorang spiritualis namanya Gede Prama yang di Bali. Nanti buka searchingnya. Gede Prama mengatakan bahwa dia mengutip seorang tokoh Barat ya, mengatakan orang yang semakin beragama semakin dia sakit mental. Coba kita lihat kalau ada gangguan-gangguan mental kita tes, mungkin dia ibadahnya bagus atau beragamanya bagus. Itu alasannya apa kalau katanya Gede Prama? Kata Gede Prama itu sebenarnya tidak salah, tapi faktornya adalah ketika orang masih beragama di pinggir. Masih di pinggir, hanya masih pakai ininya, belum sampai ke batinnya. Belum sampai ke batinnya, makanya sebutnya sakit mental. Yang sudah sampai ke batin kan misalnya tadi Rumi. Jalaluddin Rumi itu sudah sampai ke batin. Dalai Lama kalau kita lihat di Tibet ya, di sana Dalai Lama. Blavatsky juga sebenarnya sudah sampai ke tengah. Jadi mereka sudah ketika orang beragama sudah sampai ke batin, dia sudah universal. Maka semakin religius harus semakin toleran dengan semakin baik di masyarakat. Betul. Karena mungkin saja divine power yang kita percaya sebetulnya adalah sama saja gitu di semua agama gitu kan. Hanya saja cara menyembahnya yang beda-beda. Betul. Iya benar. Jadi ajarannya adalah bahwa sebenarnya kita semuanya Tuhannya sama. Gak mungkin lah Kristen, Buddha itu menyembah Tuhan yang berbeda. Karena dia tidak diciptakan dari Tuhan yang berbeda. Yang berbeda kan hanya manifestasinya. Betul ya. Dan ritual-ritualnya. Nah, makanya di sini harus kita titik temunya adalah di situ kemanusiaan. Dan semua agama itu kan punya ritual. Saya kira agar penganutnya itu bisa khusyuk dalam memasukkan ajaran itu ke dalam batinnya. Betul. Seperti itu.
Jadi kalau tercipta suatu ketenangan batin, apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari agama tersebut akan lebih mudah tercapainya. Jadi sebenarnya inti agama itu sebenarnya orang mencari kedamaian ya. Kedamaian, betul. Bener ya. Tapi bukan nyari konflik ya. Betul. Tapi faktanya secara sosiologis itu ya, agama ada sumber konflik kalau katanya Gertz itu. Oke. Itu Pada- kenapa kalau katanya Gertz? Ya itu dia mengatakan bahwa orang ini berebut penafsiran. Oke. Nah ini konfliknya kalau menurut Kak Adri sekarang-sekarang ini ya yang kita lihat konfliknya konflik horizontal atau sebaliknya? Ya kalau sekarang mah semua maksudnya horizontal bagaimana maksudnya? Horizontal itu kan seperti ini ya, lurus gitu. Tidak kalau Vertikal. vertikal gitu. Nah, kalau sekarang ini konfliknya konflik antar agama kah atau konflik vertikal di dalam internal institusi agama tersebut yang menjadi suatu ancaman di sekarang-sekarang ini? Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi gabungan dari konflik Di vertikal dalam dan agama horizontal. juga ada konflik, di luar ada konflik juga. Itu semua kan kembali lagi kepada berebut penafsiran siapa yang paling bagus. Sekarang bicara tafsir misalnya. Tafsir itu kan sesuatu yang terus berubah. Dinamis. Iya, dia akan sepanjang zaman terus berubah. Ya, Dia akan terus berubah. ya, ya, ya. Seperti itu kan. Mungkin ada yang zaman dulu relevan, Ya, saat ini tidak relevan. Contohnya misalnya, mohon maaf, menikah dengan anak di bawah umur ya. ya, Mungkin dulu relevan, sekarang tidak relevan. ya. Atau menikah di zaman jahiliyah itu ada istrinya sampai 100 segala macam, Iya. itu sekarang tidak relevan lagi. Nah, ada pertanyaan untuk Kak Adri sebetulnya. Kalau di dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan bahwa kalau laki-laki Islam menikahi perempuan yang non-Muslim, yang agamanya bukan Islam, itu kan sesuatu yang diperbolehkan. Seperti itu. Cuma seiring dengan perkembangan zaman, ya memang itu masih valid, tapi banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa sebaiknya tidak dilakukan Iya. hal yang seperti itu. Wah, itu bahaya juga. Ya, itu kan kembali lagi ya, itu ada penafsiran seperti itu ya. Tapi memang mayoritas mengatakan sebaiknya tidak menikah beda agama, menikah dengan yang seagama. Ya, Nah, kalau kita lihat, ini tidak bicara dosa atau tidak ya, Iya. tapi kalau memang Pak Quraish Shihab sendiri bilang katanya, jangankan nikah beda agama, nikah beda suku aja kadang-kadang kita konflik. Iya. Betul nggak? Iya. Beda antar negara saja. Iya. Bahkan tingkat perceraian itu juga orang menikah lintas negara juga banyak angka perceraian. Bahkan beda penghasilan juga ya. Iya. Juga terjadi perceraian segala macam. Jadi memang secara sosiologis sih juga ini kurang bagus untuk terlalu, apalagi agama, bedanya keyakinan segala macam. Nanti akan panjang urusannya. Tapi kalau orang yang mau menikah beda agama, ya itu terserah dia lah. Iya. Nah, itu tapi kita tidak melihat ke situ sebenarnya. Kita melihat bahwa konflik ini kan semua penafsiran. Iya. Penafsiran masing-masing. Nah, contohnya zaman terus berubah, tapi penafsiran siapa yang paling benar? Iya. Penafsiran paling benar penafsiran Allah dan Rasulnya. Benar nggak? Cuma balik lagi, itu kan kembali ke interpretasi masing-masing orang. Interpretasi yang ini ya. masing-masing. Kalau dalam Islam itu ijtihad ya, mujtahid. Iya, 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 begitulah kira-kira. Iya, seperti itu. Kira-kira ijtihad siapa yang lebih pantas gitu untuk kita percayai? Bukan lebih pantas ya, lebih pas, lebih cocok di diri kita, mungkin seperti itu ya. Betul. Misalnya kayak ada kasus bisa di Amerika, Islam Iya. di Amerika. Itu banyak orang yang, kita masuk Islam yuk gitu. Orang-orang dia tidak beragama lah. Ini cerita dari seorang ustadz yang pernah menjadi imam besar di salah satu masjid di Amerika. Dia bilang gini, ayo kita masuk Islam. Kenapa? Karena kalau kita bisa sholat di masjid itu, nanti kita bisa jogging. Hidup kita lebih sehat. Islam itu lebih sehat. Kita bisa bangun pagi dari Islam. Yang kedua, Islam itu sebenarnya ajarannya toleran dan dia bersih. Iya. Secara rasional itu dapat. Lalu si teman dia bertanya, Pak boleh nggak? Kami masih kumpul kebo nih. Lalu kita masuk Islam. Iya. Ya mau tidak mau diperbolehkan, walaupun sebenarnya dosa ya. Iya. Maksudnya kumpul kebo itu secara di timur itu tidak benar. Iya. Tapi gimana? Pak kami belum menikah. Kami ini kumpul kebo. Tapi kami ingin mempelajari Islam. Boleh tidak kami pelajari Islam dulu?
setelah kami cocok, kami masuk Islam, baru kami menikah secara resmi secara Islam. Ya boleh, katanya. Artinya kan kondisional. Betul. Dan disebut ya solihun likuli zaman wa makan. Islam itu harus relevan dengan setiap zaman dan tempat. Betul. Jadi tidak bisa berdakwah di Amerika dengan cara Indonesia, tidak bisa berceramah di Arab dengan di Indonesia itu tidak bisa dengan cara yang sama. Metodenya harus beda. Maka disebut Arabisasi di Indonesia itu tidak pas. Karena kita sudah beratus-ratus tahun punya budaya sendiri. Ya, makanya ketika dulu Gus Dur pernah nulis ini ya, ditanya, Gus kenapa terjadi tsunami gitu? Oh itu karena Nyai Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Gitu. Itu kan? Itu kan suatu kritikan sebenarnya. Kritikan dari Perda Syariah saat itu kan yang memaksakan bahwa setiap penduduk itu harus pakai jilbab, harus memakai baju muslimah. Padahal di Nusantara ini faktanya juga ada. Ya tadi Nyai Roro Kidul kan dengan baju-baju lokal yang tidak memakai itu kan tidak bisa disingkirkan, tidak bisa diarabkan. Iya betul. Nah seperti itu. Jadi kalau kita insya Allah kalau kita beragama dengan mendepankan nilai-nilai spiritual, tidak memisahkan antara spiritual dengan formalisme agama, kita kan akan lebih toleran. Betul. Nah bermasalah adalah kita terlalu formal semua formalisme, nilai-nilai spiritual, filsafat semua disingkirkan. Sehingga kita tidak logis dan kita tidak universal. Betul sekali. Saya bahas apa? Awalnya Blavatsky ya. Iya. Akhirnya jadi ini. Jadi saya sudah pemikiran Blavatsky itu sudah masuk ke diri saya. Merasuk. Ya, jadi seperti itu penonton. Beragama itu harus kontekstual. Jangan tekstual gitu kan. Dan filsafat itu tidak sepenuhnya buruk kok. Bahkan bukan hal yang buruk sama sekali. Gitu. Filsafat itu diperintahkan dalam agama. Iya. Afala takilun, ya kan? Afala tatafakarun. Jadi sesungguhnya orang-orang berakal, orang-orang yang berpikir, ya kan? Orang-orang yang ya itulah itu berpikir, berakal. Itu sebagai jadi akal itu lebih banyak dipuji. Di Al-Qur'an itu. Berbeda dengan hati. Jadi nah itu beda bicara tentang filsafat dan tasawuf ya. Ini beda. Hati itu lebih banyak dihina. Contohnya, Allah maha membolak-balikan hati. Sesungguhnya hati mereka tertutup. Sesungguhnya hati mereka keras. Ya itu kan lebih banyak hati itu banyak celah ya. Keras, tertutup, ya kan bisa dibolak-balikan. Bagaimana wasfisu fisudurinas, setan itu meniup membisikkan lewat hati, was-was lewat hati itu. Tapi akal tidak ada hina. Kenapa orang selalu ketika berfilsafat itu sesat? Padahal filsafat itu adalah ilmu untuk bagaimana kita berpikir dengan benar. Jadi kalau menurut Kak Adri kenapa? Ya itu karena orang ya kuper aja. Apa karena mentornya salah? Tidak, karena memang itu kan ada dulu perdebatan antara secara Imam Al-Ghazali membantah Ibnu Rus ya. Tentang Imam Al-Ghazali membantah filsuf-filsuf. Kemudian muncul namanya Ibnu Rus yang membantah Imam Al-Ghazali itu. Dia mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali ini kacau pemikirannya. Tapi kan yang dimaksud Imam Al-Ghazali tidak filsafat secara keseluruhan. Ada hal-hal filsafat itu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah dibantahlah sama Ibnu Rus. Nah akhirnya Ibnu Rus justru kan kitabnya dibakar. Hal-hal seperti itu. Ya itulah menjadi awal bahwa belajar filsafat tuh jadi keblinger, jadi sesat. Padahal Ibnu Rus banyak kontribusinya. Akhirnya Ibnu Rus diambil pemikirannya oleh Eropa, jadilah Averroes. Betul. Nah itu akhirnya kemunduran Islam itu di situ. Kalau kita lihat pembahasan kemarin ya sama Sena itu, awal kemunduran Islam adalah ketika buku-buku filsafat itu diambil Eropa, kita hanya ditinggalkan ilmu hadis, ilmu tajwid, ilmu-ilmu yang seperti itu. Akhirnya Eropa maju dengan ilmu kedokteran, maju dengan algoritma. Algoritma itu kan yang konsepnya Khwarizmi. Bahkan Mark Zuckerberg itu Facebook. Ya saya bisa bikin Facebook ini terinspirasi dari Khwarizmi, seorang tokoh Muslim tentang teori algoritma itu. Akhirnya sampai sekarang ke YouTube, sekarang Google, YouTube itu sebenarnya yaitu hasil seorang filosof Muslim. Al-Jabar. Filosof Muslim ya. Iya, yang diadopsi oleh mereka. Lalu kenapa sekarang kita lebih fokus pada hal-hal yang bersifat tekstual itu tadi, formalisme. Untuk teman-teman Dialektik TV juga perlu diketahui bahwa beberapa filsuf Muslim itu
mungkin nama-namanya kurang familiar, tapi kalau kita dengar nama seperti Avicenna yang sudah di Avicenna. westernisasi, itu sebetulnya Ibnu Sina, Ibnu Sina. bapak kedokteran Iya. internasional. Betul. Nah, terus Ibnu Khaldun itu apa ya? Ibnu Khaldun itu bapak sosiologi, Ekonomi. bapak ilmu sosial sebenarnya. Ilmu sosial. Nah, Dia tapi- memunculkan teori evolusi, teori siklus. Iya. Nama westernnya apa ya? Ya, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun aja ya. Ibnu Khaldun. Ibnu Rushdi itu Averroes. Nah, Averroes. ini yang menjadi pokoknya orang Barat kalau mau belajar tentang pengetahuan yang benar-benar dari akarnya itu dari Averroes. Seperti itu. Terus Al-Ghazali, Al-Ghazal. Itu juga ada nama. Al-Ghazali baratnya. sebenarnya masih diikuti. Kitabnya nggak terlalu tapi mungkin filsafatnya ya Filsafat. kurang diangkat, Iya. lebih memunculkan sisi tasawufnya. Iya. Dan sebetulnya sistem pendidikan di luar negeri itu juga kalau kita lihat orang-orang dulu ya, orang-orang Arab itu banyak yang menjadi dosen-dosen gitu kan di universitas-universitas di Eropa. Dan mereka itu mengajar dengan memakai busana jubah yang sekarang Gamis. ini kita kenal sebagai toga, ya seperti itulah. Jadi toga itu memang sebetulnya warisan dari orang-orang Muslim juga seperti itu. Orang-orang Muslim yang menjadi dosen di universitas-universitas Eropa, dan itu dijadikan sebuah tradisi bagi dunia akademik di sana untuk memakai toga gitu ya, jubah gamis gitu, yang mencirikan dosen-dosen mereka zaman dulu itu yang orang-orang Muslim sebagai suatu simbol bagi keintelektualitasan seseorang dalam dunia akademik seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari filsafat-filsafat, baik itu filsafat Barat, filsafat dari Timur, terus filsafat Nusantara juga. Bagaimana dari hal-hal kecil aja kalau di Indonesia ya, dari pewayangan gitu. Pewayangan, filsafat Jawa. Filsafat Jawa gitu, dari cerita-cerita rakyat juga, karena cerita-cerita rakyat itu juga kan banyak berasal dari kisah-kisah nyata, kisah-kisah narasi-narasi yang dibangun oleh ya orang-orang bijak gitu ya, Iya, orang-orang. sebenarnya filsafat itu salah satunya adalah istilah katanya ada kebohongan putih. Iya. Jadi suatu fiksi ya, cerita fiksi yang sebenarnya itu membuat seseorang itu memahami kehidupan. Contohnya kayak Plato itu membuat cerita tentang sais kuda. Iya. Jadi sais kuda itu ada kuda yang ingin ke langit, ada kuda yang ingin ke bumi. Nah, lalu ada sais kuda yang mengendalikan keduanya itu. Iya. Nah, itu disebut dengan ada orang yang selalu ingin ibadah saja, ada orang yang ingin selalu duniawi saja. Iya. Nah, disitulah sais kuda posisinya adalah akal. Oke. Dan juga misalnya dia mengatakan konsep demokrasi itu bagaimana dia menjadikan demokrasi dengan suatu kapal yang diisi oleh banyak orang sampai penuh dan semuanya ingin jadi nahkoda. Oke. Nah, itu, jadi demokrasi itu seperti itu. Makanya kan, ya itu kalau kita bicara demokrasi, kenapa kita sistem demokrasi ini menjadi kacau, sering chaos, ya seperti itu, karena semuanya ingin jadi nahkoda. Padahal mereka tidak paham perbintangan, tidak paham tentang cara mengemudikan kapal, tidak paham tentang arah angin. Kosmologi. Iya, seperti itu. Ya kalau misalkan saya ada di situasi seperti itu, mungkin lebih baik untuk membuat kapal sendiri ya. Iya, Andrea. betul. Dan kita menjadi nakodanya. Sebenarnya juga kita ada konsep meritokrasi kan. Iya. Meritokrasi itu ada seorang pemimpin itu dipilih berdasarkan kualitasnya. Kalau Iya. tidak kan kebanyakan yang tidak berkualitas pengen jadi pemimpin juga Iya, kan. iya. Seperti itu. Yang tadi pemikiran alternatif, istilah calon alternatif gitu. Kalau kita lihat di kampus gitu ya, Iya. artis kan mengerti juga kalau politik kampus itu banyak yang tidak berkualitas ini ingin masuk. Akhirnya tidak lolos pemberkasan. Nah itulah, akhirnya konsep konsep meritokrasi itulah bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah orang yang berkualitas. Kalau katanya Plato itu adalah yang berhak menjadi pemimpin adalah seorang filosof, Iya. bukan seorang tentara, bukan seorang pengusaha. Iya. Karena pengusaha itu ibaratkan negara itu seperti tubuh manusia. Iya. Pengusaha itu, pedagang itu adalah posisinya di perut, Iya. ya kan? Lalu militer itu posisinya di dada, pundak. Iya. Ya maka ada bintang di sini kan. Iya. Lalu atlet itu kan lebih kasih kalung ini. Nah, kalau filosof itu kepalanya. Oke. Dia punya namanya negara ideal seperti itu. Iya. Nah, tapi ternyata faktanya negara menjadi kacau karena dibalik.
filosof ditaruh di bawah, Iya. dan yang paling atas adalah orang-orang yang beruang. Iya. Seperti itu. Wah, Jadi luar pentingnya biasa. filsafat itu bukan hanya di mana sesatnya gitu kan, Iya. bahwa kita bisa mengatur diri kita, negara kita, itu semua harus dengan filsafat. Ya, ontologinya, epistemologinya itu harus dapat semua Iya, ya. harus dapat semua. Ya. Tapi kalau di situasi sekarang ini, Kak Adri, ya, kalau menurut Kak Adri, Panjang gitu ya. di negara kita, di mana posisi filsuf gitu dalam pemerintahan? Itu. Apakah, apakah kalau menurut Kak Adri, negara kita sudah menerapkan meritokrasi kah? Enggak, sebenarnya kalau filsuf itu awal kemerdekaan, Iya. itu kalau kita lihat misalnya ada Bung Karno. Bung Karno itu seorang filsuf, Pancasila contohnya. Iya. Pancasila kan falsafah negara, dasar negara. Iya. Bagaimana dia bisa menyatukan nilai-nilai yang ada di negara ini lewat Pancasila itu. Iya. Dari semua ketuhanan, kemanusiaan. Ini sila pertama dan sila kedua ini kan juga sebenarnya sesuatu yang bertentangan kan. Iya. Humanisme kan. Iya. Dengan ketuhanan itu sesuatu yang berbeda. Humanisme itu kan adalah orang ingin berbuat baik tanpa mengharapkan surga. Oke. Ya udah sekedar ini. Ya surga bonus aja lah. Oke. Sedangkan ketuhanan kan beda. Sesuatu kita berbuat baik ini karena perintah Tuhan. Gitu. Oke. Nah itu sebenarnya nilai-nilai itu kan yang diambil oleh Bung Karno, demokrasi, dari nilai semua suku budaya dan ideologi yang ada di negara ini. Berarti Bung Karno ini seorang filosof. Iya. Artinya seorang pemimpin yang punya konsep Iya. pemikiran. Ini Iya. jadi kita memang pemikiran dulu. Iya. Sedangkan politisi sekarang kan tidak penting pemikiran, yang penting dapat dulu. Iya. Dapat dulu, Dan ambil. nanti masalah belakangan ya. Iya, istilahnya kan angkut itu. Substansinya. Iya. Kalau di Ciputat itu kan angkut. Kerjanya hanya dapat angkut gitu. Tapi tidak punya hanya memikirkan posisi strategis, tapi tidak punya pemikiran strategis. Iya. Nah, di situ itu yang menjadi negara kita saat ini masih kacau. Iya. Dan juga misalnya Pak Harto misalnya. Pak Harto juga seorang filosof juga sebenarnya. Walaupun terjebak dengan otoritarianisme itunya, Iya. tapi banyak hal-hal yang nilai filsafat Jawa itu dipegang oleh Pak Harto. Ya, contohnya, kalau menurut pandangan Kak Adri, seperti apakah filosofi Pak Harto yang paling menarik nih Iya, filosofi Pak Harto itu kan dalam berpolitik? Pak Harto itu kan sebenarnya dia lebih hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Ya. Iya. Dia tapi konsep Jawa ya, konsep Jawa itu. Jadi dia itu juga dulu awal-awal manunggaling kaula Gusti, kemudian dia sering belusukan itu sebenarnya tradisi Pak Harto. Iya. Bahwa pemimpin itu tidak boleh berjarak dengan rakyatnya. Maka dilihat awal-awal kepemerintahannya dia bisa nonton bioskop, bisa muncul di pedalaman, bisa muncul di desa-desa. Dan dia benar-benar survei, cuma mungkin makin ke sini kelamaan berkuasa, akhirnya ya itulah jadi otoriter karena sudah banyak bisnis anaknya. Ya, menjadi memberikan konsesi-konsesi pada banyak orang. Tapi banyak filsafat Jawa yang sangat bagus misalnya dia mengatakan tangan kanan melakukan, tangan kiri nggak boleh lihat. Iya. Nah itu kan bahwa ketika dia ingin melakukan sesuatu operasi ketahuan nggak jadi. Jadi Raja Jawa seperti itu. Dan dia tidak pernah menunjukkan wajah marah, tidak pernah menunjukkan wajah bencinya di depan umum. Padahal dia sebenarnya kesal juga gitu. Iya. Dan dia juga bagaimana dia waktu itu masuk ke suatu negara konflik, tapi akhirnya dia bisa turun ke negara konflik tersebut tanpa baju anti peluru. Iya. Orang ini nyawa saya punya Tuhan kok. Iya. Kapanpun diambil ya nggak masalah, dia jalan tanpa baju anti peluru. Itu nilai-nilai spiritual. Akhirnya ada namanya rancangan Repelita ya, rancangan pembangunan 5 tahun itu. Sampai Bung Karno itu, Pak Harto itu sudah mengkonsep 2020. Oke. Bagaimana dia tahun 97, dia udah bicara 2020. Dia mengatakan bahwa 2020 pasar bebas. Produk-produk asing akan masuk ke Indonesia. Ya kan? Maka kita harus cintai produk-produk dalam negeri. Jangan sampai anak-anak muda nanti membeli produk-produk asing, lebih suka produk asing daripada produk dalam negeri. Bisa hancur negara kita. Jadi
Itu harus ada, kita butuh pemimpin seperti itu ya. Jadi berpikir 20 tahun, 30 tahun ke depan. Jadi tidak hanya sekedar, gue mau caleg gitu. Dapat uang, gajinya besar, dapat tunjangan. Tidak seperti itu, tapi dia harus punya pemikiran. Dan disinilah butuh yang namanya filsafat itu. Dan juga misalnya kemudian loncat ke Gus Dur ya. Gus Dur ini kan yang disebut Plato itu sebagai filosof. Bahkan dia bisa dibilang orang yang tidak memikirkan dirinya, tapi sudah memikirkan orang banyak. Kalau kata senior saya yang punya kantor ini kan mengatakan bahwa kalau uang masuk ke Gus Dur cuma sampai di kantor, tidak sampai ke rumah. Jadi sudah benar tidak ada di kantongnya gitu lah. Jadi benar-benar tidak konsep kantong bolong, konsepnya seperti itu. Dan Gus Dur itu kan tidak melihat perbedaan-perbedaan. Bagaimana dia melihat konflik itu bukan sisi kekuatan politik, tapi sisi kemanusiaannya, humanismenya itu. Makanya ada humanisme Gus Dur. Inti dari Gus Dur adalah filsafat kemanusiaannya itu. Bahwa bagaimana ketika menangani Papua, pemberontakan di Papua, OPM bukan dengan perang, tapi justru Gus Dur mengibarkan bendera merah putih dan bendera bintang kejora, tapi bintang kejora tidak boleh lebih tinggi dari merah putih. Itu sebagai simbol bahwa sebagai bendera kebudayaan sajalah. Jadi tidak, akhirnya kata orang Papua itu, siapa yang menghina Bapak Gus Dur, saya kasih mati, kata sampai seperti itu. Iya, sama seperti saya terinspirasi dari Gus Dur ketika beliau ini ingin membuka kantor diplomatik Indonesia di Yerusalem. Di Israel. Ya, seperti. Jadi kan memang intinya kalau kita mau berdamai kalau kita ingin mendamaikan. Iya. Kalau kita ingin membangun perdamaian di Palestina dan Israel, kita harus memberikan kedamaian sendiri. Harus lewat jalur-jalur diplomatik. Bagaimana kita membangun jalur diplomatik kalau punya hubungan diplomatik saja tidak ada. Tidak ada. Seperti itu. Udah lama juga ya kita ngobrolnya ya. Jadi dari Blavatsky sampai ke mistisisme Jawa, terus akhirnya sampai ke sini. Bicara tentang filsafat Nusantara dan pemikiran Kadri yang kita bedah tadi ya. Ya seperti itulah. Jadi memang spiritualitas itu berbeda dengan tadi mistisme itu berbeda dengan santet, berbeda itu benar-benar hubungannya dengan kebatin kita. Betul. Iya, kebatiniah kita. Benar sekali. Dan ini semua agama secara universal adalah untuk mencari ketenangan batin, menemukan Tuhan dan mengenal dirinya, mengenal jati dirinya. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Apabila suatu bangsa mengenal jati dirinya, maka dia akan meraih kejayaan. Ya, konsepnya Dewa Ruci tadi ya. Iya, konsepnya. Makanya Indonesia kalau ingin jaya kembali harus mengenal jati diri dulu. Betul sekali. Ya mungkin tutup. Ya mungkin podcast ini cuma sekadar omongan-omongan selama 2 jam aja ya. 2 jam atau berapa lama nih kita? Cuma kami sangat mengharapkan. Ya pokoknya panjang lah. Ya pokoknya panjang lah ya. Tapi kami sangat mengharapkan intinya ya kepada para penonton untuk bisa mengambil hikmah dari podcast ini. Ambil yang baik-baiknya. Kalau yang aneh-anehnya nggak usah aplikasikan ke dalam hidup seperti itu. Ya, kita udah lama ngobrol gitu ya. Mungkin Kadri haus. Ini punya asal deh. Ya, jadi mungkin kita tutup saja podcast ini ya. Jadi bagi penonton-penonton sekalian yang tertarik gitu ya untuk mendengarkan podcast kita lagi, mungkin bisa di komen kira-kira mau request apa nih? Untuk podcast selanjutnya, mau request untuk pembahasan apa seperti itu. Mungkin ya kita undur diri dulu ya. Sampai jumpa di Ceruk Berpikir, Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Dialektik TV. Dan juga jangan lupa nanti kita akan podcast lagi. Saksikan kembali saya dengan Astrid Haura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.